Seperti yang dikatakan Tang San, dia sangat berharap melihat adegan keluarga 3 orang bersatu kembali. Tunggu sebentar sebelum kita pergi, tidak akan terlambat jika aku pertama kali menyerahkan sesuatu padamu. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, tidak masalah jika saya menunggu sedikit lebih lama, tidak ada terburu-buru saat ini. Tang Hao sudah tua, dan keinginannya tetap. Menunjukkan Tang San pertama duduk, memutar tangannya, dia mendorong dinding batu ke samping. Dengan suara ding, benda hitam jatuh dari atas, mendarat di tangan Tang Hao. Tang Hao menyerahkannya kepada Tang San, buka dan lihat. Itu adalah kotak hitam yang panjang dan sempit, panjangnya 1,50 meter, dan lebarnya 1 ci. Itu sangat berat di tangannya, secara tak terduga beratnya lebih dari 200 jin. Dengan ringan menjentikan jarinya, itu mengeluarkan suara duo-duo yang teredam. Karena mengeluarkan senjata tersembunyi, Tang San juga bisa dianggap memiliki pengetahuan tentang logam. Dia tercengang menemukan bahwa kotak hitam panjang ini terbuat dari timah. Tidak ada kunci pada kasing, dan Tang San meletakkannya di atas lututnya, perlahan membukanya. Ketika dia baru saja membukanya sedikit, dia menjadi benar-benar tidak bisa bergerak. Kasing utama hanya membuka celah, tetapi membuat Tang San terkesima. Gelombang aura yang tak tertandingi melonjak keluar dari celah kecil itu, langsung membuat ruang di sekitarnya tampak seperti membeku. Aura yang tangguh dibagi menjadi 3 bagian, 2 diantaranya penuh dengan keagungan tirani, dan yang lainnya sangat lembut. 3 arus mengalir keluar, dan di depan energi yang sangat besar itu, bahkan Tang San tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Tang Hao sepertinya sudah lama mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Mengangkat satu tangannya, dia meletakkan tangannya di bahu Tang San dan memberikan kekuatan roh yang dalam padanya, membantu Tang San beradaptasi dengan fluktuasi kekuatan roh ini sesegera mungkin. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, Tang San menghela nafas panjang. Tapi kejutan luar biasa di matanya masih tidak bisa disembunyikan. Apa yang begitu kuat sehingga benar-benar bisa menghasilkan tekanan besar seperti ini terhadapnya? Dia membuka kotak hitam, hampir tidak sabar. Kasus utama dibuka. Saat Tang San melihat benda di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Di dalam peti timah yang panjang dan sempit itu terdapat 3 hal. Yang paling kiri adalah tulang lengan kanan yang menyusut, hitam di sekujur tubuh, dengan pancaran cahaya hitam, tetapi fluktuasi energi yang kuat dan keras yang cukup membuat siapapun takut. Di sisi kanan kasing ada tulang kaki kiri yang mengecil, berwarna biru tua. Fluktuasi energinya tidak seperti tulang lengan kanan sebelumnya. Memang, keduanya adalah tulang roh, dan terlebih lagi tulang roh yang sangat utuh. Tulang roh juga diklasifikasikan dalam peringkat. Secara umum, di antara tulang roh untuk lokasi yang sama, semakin utuh dan semakin besar fluktuasi energi membuktikan kualitasnya lebih baik, dan itu berasal dari binatang roh tingkat tinggi. Alasan mengapa tulang tengkorak kebijaksanaan yang mengembun yang didapat Tang San dari Spirit Hall sangat bagus, adalah karena integritasnya sangat bagus. Tetapi 2 tulang roh lainnya dari waktu itu sama-sama tidak lengkap, seperti tulang lengan kanan api Ma Hongjun hanya lengan bawah, dan tulang kaki Ju Zhuqing hanya memiliki betis. Meskipun mereka masih luar biasa, mereka masih merupakan keberadaan yang tidak lengkap. Tapi 2 tulang roh di depannya sekarang sama-sama luar biasa utuh, tanpa cacat sedikit pun. Energi eksplosif yang dikandungnya ingin dilepaskan, dan kualitasnya sangat bagus sehingga mereka bahkan melebihi tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran Tang San. Namun, kedua tulang roh ini bukanlah yang paling menarik perhatian Tang San. Yang menarik perhatiannya adalah benda di tengah kotak timah panjang yang sempit. Itu adalah tulang kaki kanan. Di antara 6 posisi tulang roh, tulang kaki kanan tidak diragukan lagi berada di peringkat terakhir. Namun, tulang kaki kanan ini sepertinya istimewa. Semuanya adalah warna biru emas yang berkilau dan tembus pandang, dan sepertinya ada bintik-bintik cahaya bintang yang berkedip-kedip di dalamnya. Yang paling aneh adalah itu memberi Tang San perasaan hidup, seolah-olah tulang kaki kanan ini benar-benar memiliki kehidupannya sendiri. Meskipun tulang roh manapun akan memberi orang perasaan semacam ini, tulang roh biru yang berkilau dan tembus cahaya ini sangat berbeda. Perasaan yang sangat akrab sepertinya menyelimuti hati Tang San, membuat hatinya terus bergetar. Itu juga utuh, tetapi secara tak terduga bahkan lebih dari 2 tulang roh lainnya. Hanya dengan mengamatinya dengan mata telanjang, seseorang dapat merasakan atribut kualitas tertingginya. Perasaan hidup ini hanya dapat dihasilkan oleh binatang roh ratusan ribu tahun. Ini adalah apa yang ibumu tinggalkan untukmu. Tatapan Tang Hao juga sepenuhnya tertuju pada tulang kaki kanan biru itu, ekspresi wajahnya sangat lembut. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit diungkapkan,
Mengangkat kepalanya untuk menatap ayahnya, Tang San tidak bisa menahan air mata agar tidak mengalir di matanya. Dia tentu saja tahu bahwa binatang roh 100.000 tahun pasti akan meninggalkan tulang roh setelah kematian mereka, tetapi mengira bahwa tulang roh yang ditinggalkan ibunya telah digunakan oleh ayahnya. Kemudian muncul di hadapannya. Sekali lagi menatap dua tulang roh lainnya, Tang San bisa yakin bahwa ayahnya tidak menyerap tulang roh ibunya saat itu. Ibumu sudah memberiku cincin rohnya yang paling berharga. Tulang roh ini adalah apa yang dia tinggalkan untukmu. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi layak untuk itu, saya tetap tidak akan menyerapnya, dan hanya menyimpannya di sisi saya untuk dikenang. Kasing utama ini awalnya dibuat untuk itu, sampai saya menanggalkan dua tulang roh lainnya untuk disimpan di sampingnya. Melihat Tang Hao, melihat rumput kaisar perak biru yang berayun lembut itu, tangan Tang San agak gemetar, membelai tulang roh biru itu. Tidak heran fluktuasi energinya akan sangat lembut, aura yang ditinggalkan ibunya di dalamnya yang merasakannya. Dia belum pernah bertemu ibunya, tetapi aura ibunya memenuhi hati Tang San saat ini, tanpa pergi untuk waktu yang lama. Tang Hao menghela nafas, dua tulang roh lainnya adalah aset paling berharga yang diwariskan di Clear Sky School kami selama bertahun-tahun. Itu yang awalnya diberikan kakekmu padaku. Saya telah mengecewakan harapannya. Meskipun saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk sekte, mereka setidaknya harus kembali. Setelah Anda kembali ke sekte, serahkan kepada paman Anda. Tang San mengangguk mengerti. Saat melihat dua tulang roh kualitas terbaik yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri, seorang guru roh biasa mungkin sudah tidak sabar ingin mengambilnya sendiri. Tapi Tang San tidak melakukannya. Dia tahu bahwa kepada ayahnya, hanya dengan memenuhi keinginan untuk mendapatkan tulang roh itu kembali, akan menenangkan pikirannya untuk menemani ibunya. Terlebih lagi, karena kedua tulang roh ini milik sekolah langit cerah, kecuali diberikan oleh sekte, dia bahkan tidak akan menyentuhnya. Serap tulang roh yang ditinggalkan ibumu untukmu. Saya pikir dia pasti akan sangat senang melihatnya. Melihat putranya menerima perlindungannya, ibumu pasti akan sangat puas. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya. Matanya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Jauh di lubuk hatinya, dia bahkan lebih ingin tulang roh ini tetap berada di sisi ayahnya. Lagi pula, ini juga sesuatu yang ayahnya percayakan pada hatinya. Tetapi pada saat ini, rumput perak biru yang berayun lembut itu tiba-tiba bergerak, sehelai rumput tipis perlahan terbuka, berputar di sekitar kaki kanan Tang San. Tang San menatap kosong sejenak. Seiring dengan fluktuasi spiritual, Tang San dapat dengan jelas merasakan niat mendesak dari rumput kaisar perak biru yang telah menjadi ibunya. Ibu mendesakku? Tang Hao tersenyum tipis, berkata, dengar, aku benar. Ibumu juga ingin kamu menyatu dengannya sekaligus. Dapatkan untuk itu. Saya menantikan Anda membawa kami ke tempat yang dapat membantu ibumu pulih setelah Anda menyerapnya. San kecil, tahukah kamu, sejak ibumu meninggal, selama bertahun-tahun, hari ini adalah pertama kalinya aku sebahagia ini. Mendengar kata-kata ayahnya, Tang San tidak lagi ragu-ragu. Dengan hati-hati dan sungguh-sungguh meletakkan peti timah di tanah, dia mengeluarkan tulang kaki biru itu dari dalam, lalu menutup kasing lagi, menyembunyikan fluktuasi kekuatan roh dari dua tulang roh lainnya. Memegang sisa-sisa yang ditinggalkan ibunya untuknya dengan kedua tangan, mata Tang San sekali lagi menjadi lembab. Sejak dia lahir, dia telah meneteskan lebih banyak air mata hari ini daripada gabungan 20 tahun sebelumnya. Dia merasakan fluktuasi kekuatan roh yang lembut di dalam tulang roh biru itu. Tang San menarik napas dalam-dalam, lalu menempelkannya ke kaki kanannya sendiri. Weng! Dengan suara dengungan lembut, Tang San merasakan kaki kanannya bergetar sedikit sekali. Segera setelah itu, aura sejuk dan menyegarkan mengalir ke kakinya dari segala arah. Tulang roh kaki biru yang berkilau dan tembus cahaya itu menghilang dengan tenang, berubah menjadi aliran biru emas yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara di sekitar kaki kanannya. Menyegarkan, nyaman, tanpa hambatan sedikit pun. Penyerapannya secara tak terduga benar-benar berbeda dari saat-saat sebelumnya ketika dia menyerap tulang roh eksternal Eight Spider Lunch dan tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran. Tidak hanya tidak ada rasa sakit, itu bahkan nyaman. Seolah-olah dia sedang melangkah di lautan biru yang luas dengan kaki kanannya. Direndam dalam energi lembut itu, Tang San merasakan kekuatan roh di dalam tubuhnya perlahan berfluktuasi seiring dengan daya tarik khususnya. Setiap kali berfluktuasi, suasana di sekitarnya menjadi lebih lembut. Kekuatan rohnya tidak meningkat, tetapi menjadi lebih murni. Dia dengan jelas melihat bagaimana kekuatan batin keterampilan surga misterius yang awalnya putih di dalam dirinya menjadi warna biru samar,
lalu berubah dari biru sekali lagi menjadi putih. Seluruh proses itu sangat cepat. Begitu kekuatan batin telah kembali menjadi putih, itu sudah menjadi putih yang sama sekali berbeda. Jika kekuatan batinnya sebelumnya digambarkan sebagai putih biasa, maka warna kekuatan batinnya saat ini adalah semacam putih bertekstur. Seolah mengandung bubuk mika, menusuk, lembut, penuh dengan ketangguhan. Segera setelah itu, perasaan menyegarkan di tulang kaki kanan itu langsung menyebar ke setiap bagian tubuh Tang San. Suara keras tulang berderit mengguncang gua. Luar biasa, Tang San tidak merasakan sakit selama seluruh proses. Arus biru yang menyegarkan itu mempengaruhi semua saluran energi di seluruh tubuhnya. Tang San terkejut menemukan bahwa semua saluran energinya tiba-tiba berubah menjadi biru samar, dan kekuatan batin yang mengalir melaluinya telah menguat secara eksponensial. Aliran itu berangsur-angsur menjadi sungai yang besar, tetapi saluran energi tidak melemah, malah tumbuh lebih tangguh. Jika 2 tahun menempa di bawah air terjun dapat digambarkan sebagai memoles tulang Tang San, dan terlebih lagi sepenuhnya menggabungkan keefektifan rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka, maka tulang kaki kanan perak biru tingkat 100.000 tahun ini membuat energi Tang San saluran meluas ke batas. Energi yang benar-benar netral membuat kedua keefektifan ramuan abadi yang hebat itu menyatu dengan sempurna. Dengan sedikit suara putus dari saluran energinya, tetapi masih tanpa rasa sakit, Tang San dengan jelas melihat bagaimana kapal pengatur yang selalu menghalangi jalannya ke depan terbuka lebar dan terhubung. 8 meridian yang luar biasa benar-benar terhubung, menjembatani langit dan bumi. Seketika, kekuatan batin misterius Seven Skill mengalir keluar seperti ombak yang mengamuk, beredar hampir dengan panik di dalam tubuh Tang San. Kekuatan batin Tang San terus menguat, dan setiap fluktuasi membuat tubuhnya bergetar hebat. Secara bertahap, Tang San kehilangan perasaan segar dan santai itu, kekuatan spiritualnya berkumpul di dalam. Dia sudah kehilangan semua persepsi tentang sekelilingnya. Arus biru yang menyebar di kaki kanannya telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya, dan aura lembut yang menyegarkan itu adalah cinta seorang ibu yang meliputi semua, tak henti-hentinya menghibur anaknya. Tang San tidur. Istirahat ini sangat santai dan nyaman, karena dia tertidur lelap dalam pelukan ibunya. Pelukan seorang ibu adalah yang terhangat di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia tidur sangat, sangat dalam. Wajahnya tidak memiliki sedikit pun beban, hanya ekspresi tersenyum manis. Istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, kaki kanan aneh yang menyegarkan perlahan mengembalikan Tang San ke kesadaran. Membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah ayahnya duduk di sana, dengan lembut membelai kaisar perak biru. Kaisar perak biru yang menjadi ibunya sudah ditransplantasikan ke dalam pot bunga batu oleh ayahnya. "Kamu sudah bangun?" Tang Hao tersenyum menatap putranya. Dia sudah melepaskan semua kekhawatirannya, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk penampilan serius sebelumnya. "Ayah." Ketika Tang San mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasa agak tidak sehat. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa kulitnya ditutupi lapisan tepung, tampak agak abu-abu. "Ayo pergi. Kali ini Anda benar-benar melepaskan tubuh Anda dan menukar tulang Anda. Saya telah dengan hati-hati memeriksa tulang dan saluran energi Anda. Dalam hal tubuh Anda sendiri, Anda dapat dihitung di antara 3 teratas di seluruh benua Douluo. Jika Anda masih tidak dapat menahan tekanan roh kembar di masa depan, maka saya tidak mengerti bagaimana Bibi Dong bisa melakukannya. Jangan khawatir tentang budidaya. Setelah Kaisar Perak Biru Anda mencapai cincin ke-9, pergilah dengan berani untuk meningkatkan cincin roh Clear Sky Hammer. Selama Anda tidak merasa aneh, saya pikir Anda harus selalu dapat terus berkultivasi." Ayah dan anak keluar dari air terjun, Tang San mencuci dirinya di bawah. Saat dia dan ayahnya pergi bersama, dia jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak kehilangan berat badan. Selama dia menggunakan kekuatan dengan kaki kanannya, dia memiliki perasaan seperti melayang di udara untuk terbang. Dan kemampuan yang diberikan oleh tulang kaki kanan berwarna perak biru adalah terbang. Terbang dengan konsumsi daya roh yang sangat sedikit. Itu juga hanya tulang roh 100.000 tahun yang bisa menghasilkan kemampuan roh kualitas terbaik. 10 hari kemudian, mereka telah mencapai Sunset Forest tempat Dugu Bo awalnya tinggal, mencapai sumur es dan api Inyang. Merasakan fluktuasi energi yang nyata di dalam sumur es dan api Inyang, melihat vegetasi hijau dan subur di sekitar kolam kecil itu, serta kegembiraan yang ditransmisikan dari Kaisar Perak Biru di tangannya, Tang Hao tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat. Tang San dengan tegas berkata, "Ayah, tempat ini tidak cocok untuk kehidupan organisme lain selain tumbuhan.
Itu sebabnya tidak ada binatang roh yang berani mengganggu. Saya sudah makan 2 ramuan abadi, jadi saya tidak akan terpengaruh, tetapi jika Anda tinggal di sini lama, saya khawatir Anda akan membahayakan tubuh Anda. Tang Hao melambaikan tangannya, selama ibumu baik-baik saja, aku tidak masalah. Tang San merenung dan berkata, itu juga tidak bagus. Seluruh keluarga kami dapat berkumpul setelah kesulitan besar, ada juga harapan untuk kesembuhan ibu. Bagaimana Anda bisa mengalami kecelakaan? Menjaga dirinya dari menunjukkan kesedihan atas tubuh ayahnya yang hancur, pikiran Tang San berubah seperti kilat, sudah dengan sebuah rencana. Seharusnya tidak ada salahnya dalam jangka pendek, mari kita biarkan ibu istirahat dulu di sini. Tang San ingin membantu ayahnya membawa rumput perak biru di jalan, tetapi ditolak oleh Tang Hao. Meski hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki, ia tetap gigih memegang istrinya. Tapi sekarang berbeda. Tang Hao benar-benar tidak mahir menanam, dan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh menyerahkan kaisar perak biru yang telah menjadi istrinya kepada Tang San, berulang kali memperingatkan, San kecil, jangan paksakan. Tidak masalah jika ibumu tidak dapat mempercepat pemulihannya jika kebetulan dia terluka karena tidak cocok dengan lingkungan di sini. Tang San mengangguk. Dia bahkan lebih peduli tentang ini daripada Tang Hao. Itu adalah ibunya. Satu-satunya ibu yang dia miliki di 2 dunia, bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Menutup matanya, kekuatan spiritual Tang San secara bertahap menyebar. Dalam sekejap, dia telah menembus seluruh lingkungan sumur es dan api yin yang. Dia mencari tempat yang paling cocok untuk seorang kaisar perak biru untuk tumbuh. Kaisar perak biru adalah tanaman yang cukup netral, oleh karena itu ia harus tumbuh di pantai tempat mata air panas dan dingin dari sumur es dan api yin yang bertemu. Tetapi Tang San tidak ingin ada kesalahan sedikit pun, jadi dia mengandalkan kekuatan spiritual untuk membimbingnya ke titik yang paling seimbang. Segera, kekuatan spiritualnya telah mengunci target yang dia cari. Tang San dengan lembut berjongkok, dengan hati-hati menggunakan telapak tangannya untuk mendorong tanah ke samping. Lalu mengangkat kaisar perak biru dari pot bunganya dan menanamnya di tempat yang seimbang itu. Sepanjang seluruh proses, Tang San dengan hati-hati merasakan setiap perubahan energi di sekitarnya. Seluruh kekuatan spiritualnya terfokus pada area meter persegi yang sempit ini. Jika hanya ada sedikit rasa salah, dia akan segera menarik kaisar perak biru dari tanah itu. Memuaskan, kaisar perak biru tampak sangat menyukai suasana di sini, dan melalui penginderaan dengan kekuatan spiritualnya serta sifat aneh dari domain perak biru, Tang San segera menemukan bahwa kaisar perak biru telah mulai berakar. Menggigit jari tengah di tangan kanannya, Tang San membiarkan setetes darah jatuh di daun kaisar perak biru. Sama-sama memiliki garis keturunan kaisar perak biru, dan terlebih lagi darah kaisar perak biru sudah benar-benar menyatu dengan 2 ramuan abadi besar rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal. Ini tidak diragukan lagi merupakan tonik ideal untuk kaisar perak biru di depannya. Benar saja, saat darah jatuh, kaisar perak biru segera mengeluarkan kilau biru. Daunnya tumbuh dengan cepat. Bahkan lebih cepat daripada saat disentuh oleh Blue Silver domain milik Tang San sebelumnya. Tang Hao tidak menghalangi tindakan putranya. Melihat kaisar perak biru istrinya telah tumbuh dengan cepat, dia segera bersukacita atas giliran yang tak terduga. Sama seperti Tang San bersiap untuk sekali lagi memeras setetes darah untuk memberi makan kaisar perak biru, suasana hati yang tegas muncul dari tanaman. Merasakan gelombang spiritual yang berbeda ini, jantung Tang San segera berhenti berdetak, buru-buru menghentikan gerakannya. Ibunya menegurnya. Dia tahu bahwa jika dia melepaskan lebih banyak darah untuk memberi makan kaisar perak biru, mungkin ibunya tidak hanya tidak dapat menyerapnya, tetapi bahkan mungkin ditolak dengan keras. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak begitu mencintai anaknya? Ayah, seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah tempat yang paling sesuai dengan pertumbuhan ibu. Saya tahu Anda tidak mau meninggalkan satu langkah pun dari sisi ibu. Saya baru saja memikirkannya, dan sudah punya cara. Saya sedang bersiap untuk memperbaiki ramuan untuk Anda. Setelah meminumnya, Anda tidak boleh terpengaruh oleh suasana di sini. Tentu saja, Anda masih harus terus memakan daun naga zausia yang saya berikan kepada Anda, untuk memperkuat fondasi vitalitas Anda. Hati Tang Hao sangat baik ketika dia melihat istrinya tumbuh dengan cepat, dan tersenyum. Jangan berpikir ayahmu lemah. Bahkan jika saya telah menanggalkan 2 tulang roh, saya awalnya menemukan 4 tulang roh lagi ketika saya awalnya pergi berkeliaran. Jika saya tidak memiliki 1 set tulang roh yang lengkap, bagaimana saya bisa bertahan di aula roh? Meskipun saya hanya 70 peringkat sesuatu sekarang, saya tidak akan merasa dirugikan bahkan ketika dihadapkan dengan judul Douluo seperti Dugubo itu. Secara tidak nyata, cara yang mengesankan dari Clear Sky Douluo dirilis sekali lagi.
Melihat penampilan ayahnya yang ceria, Tang San secara alami juga merasa sangat baik dan tidak lagi mengatakan apa-apa, berjalan ke sisi yang panas dari mata air untuk mengeluarkan tungku ramuan dan alat pemurniannya untuk segera mulai memurnikan obat di dalamnya. Dia memiliki semua jenis bahan obat di dalam dompet 100 harta karun. Tentu saja, dia menunjukkan apa yang disebut pemurnian ini bahkan lebih untuk dilihat ayahnya. Saat malam tiba, Tang San masih memurnikan, dan Tang Hao duduk di depan Kaisar Perak Biru, diam-diam berkultivasi. Meskipun kekuatannya tidak dapat pulih, seperti yang dikatakan Tang San, hanya dengan harapan kesembuhan istrinya, dia akan terus menunggu. Terlebih lagi, harapan Tang Hao telah meningkat secara substansial di sebelah sumur es dan api yin yang ini. Tang San diam-diam mengamati ayahnya dengan kekuatan spiritual selama ini. Merasakan bahwa ayahnya telah memasuki kondisi yang sesuai, dia mengeluarkan belati dari jembatan 24 cahaya bulan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia benar-benar memurnikan, tetapi dia tidak memurnikan obat untuk Tang Hao untuk menghindari pengaruh sumur es dan api yin yang, melainkan obat untuk memperkuat vitalitas. Dia selalu menunggu kesempatan ini. Untuk membiarkan ayahnya menemani ibunya di sini, untuk beradaptasi dengan iklim di sini, dia membutuhkan obat khusus. Obatnya adalah darah seseorang yang meminum 2 ramuan abadi yang luar biasa yang pernah dia makan. Efek obat dari 2 ramuan abadi telah lama menyatu sepenuhnya di dalam Tang San, menjadikan darah Tang San sebagai obat terbaik yang tidak diragukan lagi. Dia dengan ringan memotong pergelangan tangannya. Dia tahu bahwa jika dia membuat suara sekecil apapun, ayahnya akan bangun. Agar bau darah tidak keluar, dia bahkan membuka Blue Silver Domain untuk menyembunyikannya. Darah menetes ke dalam kuali seperti ular kecil yang menggeliat. Karena takut efek obatnya tidak mencukupi, Tang San membiarkan darah mengalir sampai dia merasa pingsan dan penglihatannya kabur, lalu dengan cepat menghentikan pendarahan. Seperti yang dikatakan Tang Hao, dalam hal tubuh saja, Tang San sudah bisa mencapai 3 besar di benua. Hanya dalam beberapa saat, lukanya sudah benar-benar berkeropang. Tang San tahu bahwa besok pagi, tidak akan ada bekas luka yang tersisa. Dengan bahan terbaik, pemurnian berikut hanya diharapkan. Saat Tang Hao bangun dari kultivasi keesokan paginya, Tang San sudah menangkupkan pil merah tua di tangannya. Ayah, makanlah. Setelah itu tidak perlu khawatir tentang efek lingkungan di sini, dan Anda selalu dapat menemani ibu. Tang Hao sedikit mengangguk. Melihat kulit putranya yang agak pucat, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menelan obat mujarab. Tang San tinggal di sini 3 hari lagi karena dia ingin memastikan ibunya bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini. Acaranya bahagia, Kaisar Perak Biru tumbuh dengan cepat seperti yang diantisipasi Tang San. Membuat Tang San lebih bahagia adalah bahwa setelah makan pil yang dia haluskan, kesehatan Tang Hao sangat berubah. Karena turbulensi dalam ki dan darah yang ditinggalkan karena kehilangan 2 anggota badan menghilang, sumur es dan api yin yang juga tidak dapat memengaruhinya dengan cara apapun. San kecil, datang ke sini. Dini hari, Tang Hao memanggil Tang San yang baru saja selesai mengolah mata setan ungunya. Kamu mulai sebentar lagi. Aku akan menemani ibumu di sini, tidak perlu khawatir. Melihat putra yang tampaknya halus dan tampan di depannya, mata Tang Hao dipenuhi dengan kepuasan. Tang San tahu bahwa dia memang tidak bisa terus berlama-lama di sini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bahkan jika orang tuanya sudah menemukan tempat untuk menetap, tanggung jawab di pundak ayahnya sudah beralih kepadanya. Ayah, kapan aku bisa pergi mencari Xiao Wu? Tang San menyelidiki. Tang Hao tersenyum sedikit, berkata, kamu bisa pergi begitu kamu berada di peringkat ke-60 dan perlu mendapatkan cincin roh. Pada saat itu, dia juga seharusnya tidak jauh dari memasuki tahap dewasa. Begitu dia mencapai tahap dewasa, selama kamu sedikit menyamar, kamu tidak perlu takut dikenali secara acak. Tentu saja, sebelum kekuatan Anda cukup, cobalah untuk muncul di depan Spirit Hall sesedikit mungkin. Selanjutnya, sebelum Anda pergi mencarinya, pertama-tama lakukan perjalanan kembali ke sekte untuk menyelesaikan masalah yang saya tinggalkan untuk Anda. Saya harus mengatakan lagi bahwa saya yakin Anda pasti bisa melakukan semua yang saya minta. Namun, ingat satu hal. Meskipun ayahmu memiliki harapan yang sangat tinggi untukmu, kamu adalah putraku. Tang San tentu saja mengerti arti kata-kata ayahnya, mengangguk dengan paksa, Ayah, jangan khawatir, aku tahu kesopanan. Pergilah. Juga tidak perlu segera kembali untuk menemui kami. Dengan ibumu sebagai teman, ini adalah tempat terbaik bagiku untuk pensiun. Tang San pergi. Masih terlalu banyak hal yang tersisa untuk dia lakukan. Ketika dia pergi,
Dia praktis menoleh 3 kali setiap langkah untuk melihat ayahnya, dan untuk melihat ibunya. Siluet lumpuh kesepian ayahnya, ibunya kembali ke tanaman. Semua ini terletak di kaki Spirit Hall. Saat Tang San meninggalkan garis pandang ayahnya, matanya sudah menjadi sedingin es. Dia tidak hanya mewarisi tanggung jawab Tang Hao, tetapi juga permusuhannya. Penjahat yang membunuh ibunya tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Tragedi orang tuanya harus dibayar dengan darah. Pada saat ini, Tang San telah merumuskan satu-satunya tujuan hidupnya, penghancuran aula roh dengan tangannya sendiri. Memperoleh tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru tidak meningkatkan kekuatan roh Tang San, itu hanya memurnikannya satu langkah lebih jauh. Namun, menghubungkan kapal pengatur telah memberinya manfaat yang sangat besar. Dengan 8 meridian luar biasa yang terhubung, kekuatan roh Tang San telah langsung naik ke peringkat 59. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi kekuatan rohnya sebelum dia bisa mulai menyerang bottleneck peringkat ke-60. Pada saat itu, dia juga bisa pergi menemukan Xiao Wu yang belum pernah dia lihat selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, dia masih belum berusia 15 tahun, tetapi sudah menjadi anggota generasi muda dunia Spirit Master yang mengguncang dunia. 5 tahun kemudian dia berusia 20, menyimpan 3 tulang roh besar, roh kembar, dan 2 domain besar. Kejutan macam apa yang bisa dia berikan kepada dunia guru roh sekarang? Saat Tang San melangkah keluar dari Sunset Forest, seluruh dunia Spirit Master sudah mulai berubah. Kota roh, istana paus tertinggi, aula pertemuan. Paus tertinggi Bibi Dong duduk di kursi kehormatan. Generasi emas dari Spirit Hall, Xie Yu, Huliena, dan Yan, berdiri diam di belakangnya. 5 tahun yang lalu generasi emas sangat bergantung pada Xie Yu. 5 tahun kemudian, prestasi Huliena telah melampaui kakak laki-lakinya. Di bawah Paus Agung, di sekeliling meja pertemuan oval yang sangat besar, duduk 20 orang. Setiap orang berpakaian indah, sikap mereka serius. Dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, orang-orang ini adalah karakter hebat yang sangat penting dari Spirit Hall. Setidaknya di area pejabat Master Spirit Hall. Seluruh benua hanya memiliki 2 Master Kuil Roh, dan setiap uskup Platinum hadir. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka pasti akan mengerti bahwa peristiwa besar sedang berlangsung di Spirit Hall. Tatapan setiap orang yang hadir terfokus pada paus tertinggi Bibi Dong, menunggunya untuk berbicara kepada mereka. Tatapan Bibi Dong menyapu bawahan yang hadir, dan berkata dengan suara rendah, mengikuti diskusi dengan para tetua di Elder Hall, saat ini ada 3 keputusan besar untuk diumumkan. Semua orang dengan cepat duduk tegak, memusatkan perhatian mereka untuk mendengarkan dengan hormat kata-kata Paus Agung yang berkuasa ini. Bahkan jika Paus tertinggi dari semua generasi memiliki otoritas besar, Bibi Dong menunjukkannya dengan sangat jelas. Meskipun dia seorang wanita, dia selalu dikenal karena tangan besinya menangani urusan Spirit Hall. Bahkan aula penatua saat ini tidak akan berani mempertanyakan keputusannya. Setidaknya selama 1 dekade, tidak ada suara yang berbeda di Spirit Hall. Tentu saja, ini juga sangat terkait dengan pemerintahan ideal Bibi Dong, membuat pengaruh Spirit Hall tumbuh lebih banyak setiap hari, bahkan sampai melebihi pencapaian 2 kerajaan besar. Hal pertama. Sebagai paus tertinggi, saya telah memutuskan pengganti saya. Setelah berdiskusi dengan aula penatua, saya menyatakan bahwa mulai hari ini, Huliena dianugerahi peringkat gadis suci aula roh, penerus peringkat pertama paus tertinggi. Kebanyakan orang sudah lama mengantisipasi keputusan ini. Bahkan Xie Yu dan Yan bisa menyembunyikan kecemburuan mereka dengan sangat baik. Bagaimanapun, eselon atas Spirit Hall sebagian besar tahu tentang Huliena dengan mulus meninggalkan kota pembantaian 1 tahun yang lalu, mendapatkan domain Dewa Kematian. Selain itu, sosok generasi emas Spirit Hall yang terkenal ini dilaporkan hampir menembus peringkat ke-60. Dan dia masih belum berusia 26 tahun. Ini unik dalam sejarah Spirit Hall. Akibatnya, meskipun dia adalah murid langsung paus tertinggi, tidak ada yang meragukannya. Tatapan Bibi Dong menyapu wajah semua peserta. Meskipun tatapannya sangat tenang, eselon atas dari Spirit Hall yang hadir secara alami mengerti apa yang Yang Mulia cari. Yang bijaksana segera mengangguk pujian mereka, dan bahkan jika seseorang agak lambat bereaksi, tidak ada yang menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Paus tertinggi Bibi Dong berkata dengan puas, Huliena diajari olehku, tetapi kehormatan yang dia dapatkan hari ini adalah semua hasil dari usahanya sendiri. Saya yakin semua orang sudah mendengar, tetapi saya dapat memberitahu Anda semua di sini bahwa dia benar-benar meninggalkan kota pembantaian, dan terlebih lagi memperoleh domain Dewa Kematian. Terengah-engah yang tak tertahankan bergema. Rumor adalah satu hal,
Setelah dikonfirmasi secara pribadi oleh paus tertinggi adalah masalah lain sama sekali. Upaya Bibi Dong untuk membangun pengaruh bagi muridnya ini bahkan bisa dikatakan melelahkan. Meskipun dia sendiri tidak terlalu tua dan masih bisa memegang kursi paus tertinggi untuk waktu yang sangat lama, dia masih akan membangun otoritasnya sendiri atas Spirit Hall selangkah lebih maju. Masalah kedua. Menurut penyelidikan kami selama beberapa tahun, keberadaan binatang roh 100.000 tahun yang pernah muncul di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental 5 tahun yang lalu pada dasarnya telah dipastikan. Belum lama ini, sekelompok kecil pencari kami menemukan jejaknya di hutan besar Stardow. Kita hampir yakin bahwa dia bersembunyi di sana. Binatang roh 100.000 tahun dapat ditemukan tetapi tidak dicari, dan binatang roh 100.000 tahun ini juga masih dalam tahap muda bentuk manusia. Kekuatannya masih lemah. Kali ini, tidak ada kesalahan perhitungan yang diizinkan terjadi. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengirim Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo, memimpin parti yang terdiri dari 20 kardinal dari setidaknya peringkat ke-70, serta Huliena, Xieyu, dan Yan, untuk mencari di hutan besar Stardow. Itu harus ditemukan dan dibawa kembali hidup-hidup untuk saya tangani. Duduk di bawah Paus Agung, Yu Guan dan Gui Mei berdiri bersamaan, membungkuk menerima perintah. Berdiri di belakang Paus tertinggi, wajah Huliena mengungkapkan kegembiraan yang sulit untuk ditahan. Dia tentu saja mengerti bahwa gurunya ingin menangkap binatang roh 100.000 tahun ini untuk mendapatkan cincin rohnya. Tetapi dia secara bersamaan mengerti dengan jelas bahwa gurunya sudah memiliki satu set tulang roh yang lengkap, dan tidak membutuhkan yang lain. Dan sebagai gadis suci Aula Roh, Paus tertinggi berikutnya, tulang roh 100.000 tahun ini pasti akan menjadi miliknya. Bahkan mengabaikan tulang roh ini, hanya kesempatan untuk membalas dendam atas penghinaan yang awalnya dikunjungi oleh 7 iblis Rex sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Kalau saja dia tahu keberadaan Tang San, jika dia bertemu dengannya, dia pasti akan menguliti kulitnya dan merobek dagingnya.